warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Semoga kita selalu sehat dan berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, perkenalkan, nama ibu adalah Umi Nasruha. Kalian bisa memanggil ibu dengan panggilan Ibu Umi. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama-sama. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah mempelajari KD 3.1 dan 4.1, yaitu tentang mengidentifikasi teks laporan hasil observasi dan menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi. Maka dari itu, hari ini kita akan mempelajari KD 3.2, yaitu tentang menganalisis atau mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sebelum itu, Ibu akan mengemukakan terlebih dahulu indikator dan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu indikator pembelajaran yang harus kita capai adalah mengidentifikasi atau menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sementara itu, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kita memahami dan bisa menganalisis atau mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, anak-anak, sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu teks laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat apa itu teks laporan hasil observasi? Ya, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi informasi atau penjabaran umum mengenai suatu objek atau situasi yang dilaporkan, yang biasanya didasarkan dari fakta dari pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sama halnya seperti teks lainnya, teks laporan hasil observasi juga memiliki struktur dan kaidah kebahasaan. Lalu, bagaimana sih struktur teks laporan hasil observasi itu? Struktur teks laporan hasil observasi ada 4 bagian. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau definisi umum, yang kedua yaitu deskripsi bagian, yang ketiga yaitu deskripsi manfaat, dan yang keempat yaitu simpulan. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau definisi umum. Pernyataan umum atau definisi umum merupakan bagian yang membahas mengenai informasi umum mengenai objek yang dilaporkan, biasanya berupa definisi, kelas atau kelompok, dan informasi tambahan lainnya seperti nama Latin atau asal-usul dan sebagainya. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Bagian ini berisi perincian dari objek yang dilaporkan. Misalnya, kalau melaporkan hewan, maka aspek yang dilaporkan adalah ciri fisik, habitat, makanan, atau kebiasaan dan perilakunya. Kalau tanaman yang dilaporkan, maka aspek yang dilaporkan berupa ciri fisik, daun, buah, batang, akar, dan sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat membahas tentang manfaat-manfaat dari objek yang dilaporkan. Lalu yang keempat dan yang terakhir yaitu simpulan. Simpulan berisi ringkasan atau kesimpulan dari objek yang telah dilaporkan. Nah, bagian simpulan ini bersifat opsional, boleh ada atau boleh tidak. Selanjutnya yaitu ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi ada 6 macam. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat simpleks dan kompleks, menggunakan sinonim dan antonim, menggunakan verba atau kata kerja dan adjektiva atau kata sifat, menggunakan konjungsi atau kata hubung, yang kelima yaitu menggunakan afiksasi atau imbuhan, dan yang terakhir yaitu menggunakan kata ilmiah atau istilah ilmiah. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks atau yang sering disebut sebagai kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atau tersusun atas
satu klausa atau satu struktur predikat. Contohnya, ibu sedang memasak di dapur. Kalau dibedah akan menjadi ibu sebagai subjek sedang memasak sebagai predikat, di dapur sebagai keterangan keempat. Nah, kalimat tersebut termasuk kalimat simpleks karena hanya terdiri atas satu struktur predikat saja. Lalu, kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atau tersusun atas klausa utama sebagai induk kalimat dan klausa subordinatif sebagai anak kalimat. Contohnya, ayah sedang makan ketika ibu pulang dari pasar. Ayah sedang makan merupakan klausa utama atau induk kalimat. Ketika ibu pulang dari pasar termasuk klausa subordinatif atau anak kalimat. Nah, yang kedua yaitu menggunakan sinonim dan antonim. Sinonim merupakan bentuk kata yang memiliki makna mirip atau sama seperti bentuk kata lainnya. Contohnya, baik sinonimnya bagus, digolongkan sinonimnya dijeniskan, tampan sinonimnya rupawan atau ganteng, cantik sinonimnya ayu atau jelita. Nah, antonim merupakan bentuk kata yang memiliki makna berlainan atau berlawanan dengan bentuk kata lainnya. Contohnya seperti baik antonimnya jelek, pendek antonimnya tinggi, kecil antonimnya besar, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu menggunakan verba atau kata kerja dan adjektiva atau kata sifat. Verba adalah kelas kata yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan, perbuatan, atau keadaan. Contoh dari verba adalah menguasai, menyembuhkan, mengobati, dan sebagainya. Sementara itu, adjektiva atau kata sifat adalah kelas kata yang digunakan untuk mengungkapkan sifat atau keadaan suatu objek, baik itu manusia, hewan, atau tumbuhan. Misalnya, cantik, indah, mungil, kecil, baik, dan sebagainya. Lalu yang keempat yaitu menggunakan konjungsi atau kata hubung. Konjungsi atau kata hubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Konjungsi atau kata hubung yang sering digunakan dalam teks laporan hasil observasi seperti merupakan, ialah, adalah, sedangkan, sementara, oleh karena itu, dan sebagainya. Yang kelima yaitu menggunakan afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan cara memberikan atau membubuhkan imbuhan pada kata dasar. Afiksasi dibedakan menjadi 4 macam yaitu prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Prefiks atau awalan yaitu afiks atau imbuhan yang diletakkan di depan kata dasar. Yang termasuk prefiks yaitu ter, menasal, di, dan sebagainya. Contohnya, memiliki, menancap, terbagi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu infiks. Infiks adalah afiks atau imbuhan yang diselipkan di tengah kata dasar. Infiks yang terdapat dalam bahasa Indonesia diantaranya adalah l, dan in. Contohnya, telunjuk berasal dari kata dasar tunjuk yang diberi imbuhan el. Lalu contoh lain yaitu geligi berasal dari kata dasar gigi yang diberikan imbuhan el. Selanjutnya yaitu gemetar berasal dari kata dasar getar yang kemudian diberikan imbuhan infiks em. Selanjutnya yaitu sufiks. Sufiks adalah afiks atau imbuhan yang diletakkan di akhir kata dasar. Bentuk sufiks antara lain seperti nya, kan, i, an, wan, wati, dan sebagainya. Contohnya seperti rasanya, olahan, wartawan, karyawati, bacakan, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu konfiks. Konfiks adalah afiks atau imbuhan yang diletakkan di awal dan di akhir kata dasar. Bentuk konfiks antara lain ke-an, per-an, penasal-an, ber-an, dan berkan, dan sebagainya. Contohnya, mempunyai, perkotaan, pegunungan, digunakan, dan sebagainya.
ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi yang terakhir yaitu menggunakan istilah ilmiah. Teks laporan hasil observasi menggunakan istilah yang memiliki arti khusus dalam suatu bidang tertentu. Misalnya, lidah buaya memiliki istilah ilmiah atau nama ilmiah aloe vera. Nah, selanjutnya akan Ibu tampilkan contoh teks laporan hasil observasi tentang pohon pisang berikut ini. Setelah mendengarkan penjelasan Ibu, dapatkah kalian mengidentifikasi atau menganalisis struktur dari paragraf ini? Ya, paragraf ini termasuk definisi umum atau pernyataan umum. Karena paragraf ini membahas mengenai apa itu pohon pisang, jenis pohon pisang, dan nama latin dari pohon pisang. Lalu, termasuk ke dalam struktur apakah paragraf ini? Ya, deskripsi bagian, karena paragraf ini membahas mengenai ciri fisik dari pohon pisang seperti daunnya itu lebar dan memanjang, batangnya, dan sebagainya. Lalu, paragraf ini termasuk struktur apa? Ya, deskripsi manfaat. Karena apa? Karena paragraf ini membahas mengenai manfaat-manfaat dari pohon pisang, seperti daunnya itu digunakan untuk apa, buahnya bisa diolah untuk apa saja, batangnya untuk apa, dan sebagainya. Lalu, paragraf ini termasuk struktur apa? Ya, simpulan. Karena paragraf ini membahas tentang ringkasan dari pohon pisang yang sudah dilaporkan sebelumnya. Nah, simpulan ini berisi mengenai bahwa pohon pisang ini bisa dibudidayakan di mana saja, baik di daerah pegunungan, pedesaan, maupun perkotaan. Nah, simpulan ini juga membahas mengenai manfaat dari pohon pisang itu sendiri. Selanjutnya, mari kita menganalisis ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi pohon pisang ini. Yang pertama yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleksnya. Kalimat simpleksnya dapat ditunjukkan pada kalimat berikut, yaitu pohon pisang mempunyai jenis daun yang lebar dan memanjang. Lalu, kalimat kompleksnya ditunjukkan pada kalimat berikut ini. Pisang adalah tanaman yang mudah ditemukan di Indonesia karena dapat tumbuh di kondisi tanah yang bermacam-macam. Lalu, ciri kebahasaan teks LHO yang kedua yaitu menggunakan sinonim dan antonim. Dalam teks laporan hasil observasi pohon pisang ini, sinonimnya dapat dilihat pada kata ini. Tumbuhan, sinonimnya tanaman, masa, sinonimnya matang, manfaat, sinonimnya kegunaan, diolah, sinonimnya dimasak, memiliki, sinonimnya mempunyai, dan dikonsumsi, sinonimnya dinikmati. Lalu antonimnya yaitu luar, antonimnya dalam, pedesaan, antonimnya perkotaan. Nah, ciri kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan verba atau kata kerja. Verba atau kata kerja dalam teks laporan hasil observasi teks pohon pisang dapat dilihat pada kalimat ini. Pisang adalah tanaman yang mudah ditemukan di Indonesia karena dapat tumbuh di kondisi tanah yang bermacam-macam. Lalu, verba yang kedua dapat ditunjukkan pada kalimat berikut ini. Batang pohonnya bisa dipakai untuk menancapkan wayang saat pementasan karena strukturnya yang lunak. Lalu untuk adjektif, atau kata sifatnya dapat ditunjukkan atau dapat dilihat pada kalimat ini. Pohon pisang merupakan salah satu tumbuhan yang batangnya lunak dan tidak berkayu. Lunak yaitu kata sifat atau adjektiva. Lalu contohnya yang kedua yaitu rasanya manis saat sudah waktunya masak. Nah, manis ini juga termasuk adjektiva atau kata sifat. Untuk ciri kebahasaan lainnya seperti menggunakan konjungsi, menggunakan nama ilmiah, dan juga menggunakan afiksasi itu bisa kalian identifikasi sendiri ya. Ini sebagai salah satu
tugas atau pekerjaan rumah kalian. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kurang dimengerti, silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama apa saja yang sudah dibahas hari ini. Apa saja yang sudah dibahas hari ini? Ya, yang pertama yaitu struktur, yang kedua yaitu ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Apa saja struktur teks laporan hasil observasi? Yang pertama yaitu pernyataan umum atau definisi umum, yang kedua yaitu deskripsi bagian, yang ketiga yaitu deskripsi manfaat, dan yang keempat yaitu simpulan. Lalu, apa saja ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi? Ya, ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi ada 6. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Yang kedua yaitu menggunakan verba atau kata kerja dan adjektiva atau kata sifat. Yang ketiga yaitu menggunakan sinonim dan antonim. Yang keempat yaitu menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang kelima yaitu menggunakan afiksasi atau imbuhan, dan yang keenam yaitu menggunakan nama ilmiah atau istilah ilmiah. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai KD 4.2 yaitu mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Jadi silakan kalian membawa contoh teks laporan hasil observasi untuk gambaran sebelum mengonstruksi atau menyusun teks laporan hasil observasi. Sekian yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.